Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gunung Ibu di Halmahera Barat kembali erupsi secara beruntun. Pemda setempat akan menyediakan lokasi pengungsian. Bocah 7 tahun di Namlea Buru tewas diterkam buaya saat mandi bersama temannya di pantai. Kembali digelar di Kota Ambon, ratusan siswa-siswi begitu antusias menyambut makan bergizi gratis. Gunung api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat kembali meletus secara beruntun. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong mengarah ke barat dengan durasi bervariasi. Pos pemantau gunung api mencatat hingga Selasa siang telah terjadi 7 kali letusan dengan ketinggian kolom abu ratusan meter hingga mencapai 3.000 meter di atas permukaan puncak gunung. Kondisi ini terjadi lantaran aktivitas kegempaan vulkanik dalam dan aktivitas vulkanik dangkal masih terus terjadi. Mencermati situasi perkembangan erupsi Gunung Ibu, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat saat ini tengah menyiapkan sejumlah titik tempat pengungsian untuk warga jika situasi semakin membahayakan. Tapi juga menunggu, mereka juga menunggu keputusan dari pusat, itu juga kami. Nah, apabila levelnya dinaikkan ke awas misalnya, maka ada langkah yang akan kami lakukan. Artinya pemerintah daerah Halmahera Barat itu sudah berpengalaman dalam penanganan pengungsi beberapa waktu yang lalu, tahun lalu lah. Sehingga kita tinggal menunggu desa-desa mana yang dianggap berbahaya, beberapa kilometer dari titik semburan. Nah, itu akan kita lakukan evakuasi apabila terjadi peningkatan. Pemerintah masih menunggu arahan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terkait status gunung api yang kini dalam level 3 atau siaga. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Barat. Dua pendaki asal desa Popilo, Kota Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang sempat dilaporkan belum kembali saat melakukan pendakian di Gunung Karyanga, Kabupaten Halmahera Utara, akhirnya ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan. Kedua pendaki ini adalah Samarkan umur 18 tahun serta Arkam 19 tahun. Selanjutnya, keduanya dievakuasi tim SAR, dibantu warga dari Gunung Karyanga, Kabupaten Halmahera Utara, menuju ke titik bivak pertama untuk diberikan penanganan medis pertama sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Para korban diketahui mengalami gejala hipotermia. Kami laporkan perkembangan operasi SAR kondisi membahayakan manusia. 2 orang pendaki yang belum kembali dari melaksanakan aktivitas pendakian di Gunung Karyangan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Kantor Pencarian Pertolongan Ternate terima informasi pada tanggal 12 Januari 2024 pukul 20.05. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Pencarian Pertolongan Ternate bersama tim SAR gabungan melanjutkan proses pencarian terhadap 2 orang pendaki tersebut yang belum kembali. Dan pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 04.00 tim SAR gabungan tiba di lokasi bivak yang dilaksanakan oleh kedua pendaki tersebut. Dan pada pukul 09.00 Kantor Pencarian Pertolongan Ternate menerima informasi dari OSC melaporkan bahwa kedua survivor berhasil diketemukan dalam kondisi selamat dan mengalami hipotermia. Korban diketemukan pada koordinat 1 derajat 41 menit 54 detik not 127 derajat 53 menit 18
detik East dengan jarak 5,4 km dari lokasi titik duga korban mengalami hilang. Selanjutnya pada pukul 11.00 korban kita evakuasi menuju ke desa Popelo. Sebelumnya, kedua pendaki asal desa Popilo, Kota Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ini pergi mendaki Gunung Karyanga, Kabupaten Halmahera Utara. Namun pada ketinggian beberapa ratus dari permukaan laut, mereka berdua mengalami hipotermia. Laporan kondisi kedua pendaki Gunung Karyanga, Kabupaten Halmahera Utara ini kemudian diterima Basarnas setempat. Tim SAR dibantu warga setempat kemudian melakukan pencarian dan para korban akhirnya ditemukan dengan menyisir lokasi kejadian. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Utara. Personel gabungan tentara dan polisi serta petugas pelabuhan Yosudarso Ambon meringkus seorang pelaku penyelundupan satu pucuk senjata api rakitan laras pendek. Gani, kakek umur 77 tahun warga desa Lebatuka, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ini diringkus bersama barang bukti satu pucuk senjata api rakitan serta puluhan butir amunisi di pelabuhan Yosudarso Ambon. Dari keterangan polisi, pelaku mendapatkan senjata api rakitan dan amunisi dari dua warga di Kota Ambon. Dari Polsek KPIS sendiri bersama dengan gabungan dari TNI maupun dengan Pelni itu sedang melaksanakan kegiatan pengamanan seperti biasa di pelabuhan. Namun ada kecurigaan terkait dengan satu buah barang yang dimana masih dalam karung gula. Gula pada saat itu kemudian dicurigai karena dalam mesin X-ray tersebut terlihat bahwa ada sepucuk senjata api dan amunisi. Kemudian langsung diamankan dari pihak Polsek KPIS, diamankan dan diinterogasi yang bersangkutan pemilik tersebut, dan dia mengaku bahwa itu merupakan milik dia, GN. Ya. Jadi saat ini dari pihak Polsek KPIS sudah langsung mengamankan dan sudah ditahan di rutan Polresta Pulau Ambon dan Pulau Liase. Polisi menyelidiki motif pelaku menyelundupkan senjata api rakitan dari Ambon tujuan NTT. Akibat perbuatannya, Gani terancam pasal berlapis berupa ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Penyidik Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau Liase menetapkan 8 pelaku pengeroyokan terhadap Zakli Pelupesi, pengendara sepeda motor, sebagai tersangka. 8 tersangka ditetapkan setelah menjalani pemeriksaan oleh personel penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pulau Liase. Dari 8 pelaku, 5 merupakan anak di bawah umur. Kelima tersangka ini hanya dikenakan wajib lapor, sementara lainnya langsung ditahan. Para tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kasus tindak pidana kekerasan bersama yang dilakukan oleh sekelompok anak muda di depan HS yang terjadi pada hari Minggu pagi sekitar jam 4.30, yang dimana korban sendiri atau pelapor mengalami tindakan kekerasan yang diawali dengan menuju ke HS dengan menanyakan beberapa teman daripada korban tersebut, namun kemudian terjadilah tindak pidana kekerasan bersama yang dilakukan oleh sekelompok anak muda, dan saat ini sudah memang kami tangani di Polresta Pulau Ambon dan Pulau Liase, dalam hal ini Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau Liase, dan sudah dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka terhadap 8 orang tersangka, dan saat ini tersangka pun sudah resmi kami tahan
8 orang, namun karena 3 sudah resmi kami tahan dan 5-nya masih di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 32 Ayat 2 huruf B itu disampaikan bahwa sistem peradilan anak itu dengan ancaman di atas 7 tahun penjara. Jadi saat ini mereka hanya wajib lapor untuk 5 orang itu, sedangkan yang 3 sudah dilakukan penahanan. Sebelumnya, aksi pengeroyokan terhadap Zagli Pelupesi terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon. Saat itu, korban hendak ingin menonton balap liar, namun dikeroyok 8 pelaku. Tim Liputan melaporkan dari Ambon.